Initiating System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Hamdan Kutubi, asal dari Kuningan. Perkenalkan, saya Mas Sidi. Bisa dibilang Siding. Saya asal dari asli orang sini. Nama saya Raffial Haris, dipanggil Raffi, asal Bekasi. Nama gua Muhammad Gafar, asal Serang, Banten. Perkenalkan, nama saya Majifatur Rahman Sitebu. Anak-anak bisa dipanggil apa? Anak-anak suka manggil Fatur. Asal saya dari Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Caci Alif Rahman, sering dipanggil Cio, asal Serang. Nama saya Ben Sadam, asal saya dari Anyar. Saya panggilannya, kalian bisa manggil saya itu Adam aja, biasa. Ya, nama gua Sukma Wijaya, asal gua dari Cilegon, dan ya ini gua kelas 12. Nama saya Adika Faikal Firdaus, biasa dipanggil Taik. Saya asalnya dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Ahmad Rasid Kasih Bahasa, asal gue dari Lampung. Gua masuk IBAD itu dari kelas 7. Saya masuk IBAD dari kelas 10 MA. Masuk IBAD dari kelas 10. Gua masuk IBAD pas dari kelas 10 masa SMA. Saya masuk IBAD dari kelas 7 atau dari kelas 1 SMP. Saya masuk IBAD dari kelas 8. Oke, jadi masuk IBAD itu pas kelas 10 awal masuk, jadi pas MA. Masuk tuh dari kelas 10, masuk MA. Saya masuk IBAD dari kelas 10. Gue udah 6 tahun di sini, gue masuk gue dari kelas 7. Pas masuk IBAD pengen sendiri atau disuruh? Sebenarnya gue itu nggak disuruh dan gue juga bukan pengen sendiri. Jadi gue tuh waktu itu ditanya sama seseorang pengen masuk kemana, gue bilang pengen ke Husnul. Cuman kalau ditanya tentang tahfizul Quran atau bukan, itu bukan gue yang jawab, kayak tiba-tiba ada yang jawab aja. Mungkin hidayah. Awal sih masuk IBAD karena ditawarin guru gitu. Ya, jadi ya kalau ada kesempatan ya udah masuk aja. Meskipun kita nggak tahu basic IBAD tuh kayak gimana. Ya udah kerjain aja karena ada kesempatan. Masuk aja. Masuk IBAD disuruh orang tua. Gua masuk IBAD jelas banget sih disuruh. Gue mau asalnya gak mau mondok. Saya masuk ke IBAD, alhamdulillah keinginan sendiri. Saya masuk IBAD disuruh sama ortu. Awalnya bisa masuk IBAD itu gara-gara dapat rekomendasi dari orang tua, katanya di Pondok ini bagus. Jadinya udah saya coba dan ya seperti itulah. Kalau masuk IBAD itu awalnya gue dulu emang tertarik buat ngapal Quran, cuman karena pondok-pondok udah pada tutup dan gue dengar kabar di IBAD buka, ya udah gue tes, ya akhirnya masuk. Ya kalau dibilang mau sendiri sih ya mau sendiri. Pas masuk IBAD tuh pengen sendiri sih. Jadi emang pengen masuk pesantren. Gue masuk IBAD itu ngikut abang gue ya, karena abang gue yang pertama kali masuk sini, jadi gue emang gak ada paksaan, gue ngikut abang gue aja. Sebelum masuk IBAD itu, gue pernah tes di salah satu pondok di Kuningan yang terkenal, yaitu Pondok Utul Khotimah. Ini kali pertamanya saya tes pondok. Sebelumnya sih nggak pernah tes di pondok
Sebelum tes IBAT pernah tes di Darul Quran Mulia di Palu, terus pernah tes di Jakarta Islamic Boys Boarding School, JIPS di Bogor, terus pernah tes di Apit, sama pernah tes di Aklis di Purwakarta. Terus semuanya keterima, tapi milih IBAT gara-gara nggak tahu di random aja gitu, tiba-tiba dapet IBAT ya udah. Sebelum gua tes di IBAT, gua sempat tes di AQL, Alman Quranic Learning, ya yang namanya Ustadz Bahtiar Nasir di Jonggol. Tapi hasil gue tetap terima di IBAT dan ibu gue lebih nyaranin gue di IBAT. Nggak ada, saya langsung masuk ke IBAT, terus ke IBAT. Sebelum masuk IBAT pernah tes di Peradaban Serang, tapi tempatnya kotor, jadi langsung masuk aja ke IBAT. Jadi saya sebelum tes IBAT itu saya tesnya sebenarnya kayak sama Panjang gila gua. tapi nggak jadi, akhirnya di IBAT aja udah. Sebelum di IBAT gua pernah di Bandung di Krida Nusantara tuh ya, sekolah semi militer lah. Terus nggak terima dan tes di Latansa udah diterima, tapi sama orang tua nggak dibolehin, ya akhirnya masih IBAT. Dulu pernah tes di Al Insan di Jakarta, terus ada rumah Quran di Jakarta juga, tapi nggak keterima. Terus pas hari-hari akhir tuh sekolah udah pada masuk, era ditawarin masuk IBAT, era langsung ke IBAT tes, terus langsung besoknya masuk, jadi udah langsung masuk IBAT tadi. Kan gue ikut abang gue ya, gitu. Jadi gue nggak tes di mana-mana, gue cuma tes di IBAT doang. Kejadian yang paling gue ingat itu pas gue kelas 11. Waktu itu gue lagi main bola rumput, terus karena gue mau nyundul terus salah nginjek, akhirnya kaki gue keseleo dan hampir patah, dan itu sembuh selama hampir 2 bulan. Hari yang paling diingat tuh pas waktu ada kejadian tuh di mana salah satu temen dari angkatan ini ada yang kejam-kejam, namanya Adam, suka rupanya. Paling saya ingat banget sampai sekarang. Hari kejadian yang paling diingat itu waktu tanggal 26 Mei 2018. Waktu itu lagi haftam angkatannya Soilu. Gak tau kenapa itu kayak seru aja di situ. Habis itu kayak perpisahan sama Messi aja. Kejadian yang paling gue ingat yaitu pas lagi tes dua orang angkatan gue, ada yang scan soal UTS matematika wajib, terus bawa ke asrama dikerjain, itu jawabannya dicatat pakai kertas kecil, lembar kecil, dan ada temen gue yang ngafalin di masjid, dan ternyata suara yang kencang kedengeran sama salah satu guru dan bocor sampai ke atasan sekolah. Jadi angkatan kita semuanya dikumpulin kayak ikut UTS matematika wajib, dan ya pulang nilai kita semua 0. Kejadian yang paling gue ingat pas kelas 7 di Botak, gara-gara lempar teman gue kayak batako, kepalanya pecah. Kejadiannya tuh pas sekelas ketahuan jawab soal matematika. Tragedi yang diingat ketika di IBAT itu waktu saya kelas 11, dimana ketika di Diksada ada sebuah tragedi pas UTS. Nama tragedinya tuh 159. Itu yang saya ingat. Itu dulu pernah WAF, itu ada acara WAF corona ini. Itu kita WAF ke CMBBS ya, CMBBS itu ya sebenarnya nggak boleh sih kesana, cuman gara-gara WAF jadi ya udahlah nekat kesana. Ya senang sih. Yang paling diingat pas IBAT sih pas
ikutan lomba IAIA itu International Young Inventor Award. Jadinya itu kayak ketemu sama banyak orang, terus bisa mempresentasikan gitu ke orang asing ya. Jadi itu yang paling ingat. Itu kalau nggak salah pas awal-awal kelas 11. Kejadian yang paling gue inget itu waktu gue kelas 10. Jadi waktu itu gue ada jadwal tanding taekwondo, cuman gue sakit hepatitis, jadi gue harus pulang ke Lampung dan gue di rumah selama 2 bulan. Itu lama banget dan itu kejadian yang paling gue inget sih. Kejadian yang paling bikin gue senang itu pas waktu gue selesai 30 juz, gue ngabarin orang tua gue, dan orang tua tuh gue itu turut bahagia, terutama keluarga gue juga bahagia dan syukuran. Kejadian yang paling saya senang itu kita sudah berapa bulan tiba-tiba ada pengumuman mau pulang, gue sempat tuh seneng banget. Kejadian yang paling bahagia itu setelah IO ternyata berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Walaupun ada duka-duka, ada sedikit drama bacot ya, tapi tentu saja berjalan dengan lancar. Kenangan yang paling bikin gue bahagia, liburan hampir 3 bulan gara-gara COVID. Itu benar-benar gue sangat parah sih. Kejadian yang bikin gue bahagia selesai hafalan gua, saya selesai khataman, udah selesai 3 bulan, bikin gua bahagia, senang. Kalau pergi study tour atau enggak dijemput sama orang tua. Kalau misalkan kejadian yang paling bahagia di sini itu nggak ada sama sekali, bisa aja. Kalau paling bahagia tuh pokoknya kalau bahagia tuh udah keluar dari pondok aja, itu udah kejadian paling bahagia banget dah. Hal yang paling bikin senang sih pas kalau di kelas tuh lagi belajar kan, sudah selesai belajar, akhirnya terus gurunya ngasih tontonan, terus hal yang senang. Kejadian yang paling bikin gue seneng itu waktu gue kelas 7. Jadi waktu itu gue pertama kali ngikutin lomba fisika nasional di Jakarta. Itu gue seneng banget sih. Kejadian yang bikin gue sedih itu pas gue kelas 9 pulang dari Ibat, dan pulangnya itu naik bis terus kemalaman, akhirnya ngebuat ibu gue khawatir dan ibu gue tuh nangis, dan gue tuh kayak ngerasa gak enakan. Akhirnya gue sedih juga, dan dari situ gue janji gak bakal bikin ibu gue nangis lagi. Kejadian yang paling saya sedih itu pas waktu ada di antara teman kita yang melakukan kesalahan, dan dia emang salah, tapi kesalahannya itu buat menutupi kesalahan kita itu. Dia berani berkorban meskipun banyak kenakalan yang dia lakuin buat kita gitu ya, kenangan-kenangan gitu. Akhirnya dia dikeluarin karena kesalahan itu, dan itu benar-benar memukul kita banget. Benar-benar di akhir penantian yang panjang, dia kan 6 tahun, 5 atau 6 tahunan sini di Ibat, setelah akhir-akhirnya akhir yang sangat memilukan sekali lah. Kejadian yang paling bikin sedih itu waktu Bagas ternyata lulus duluan, jadi ya rada sedih gitu ya. Yang paling sedih kebalikannya, itu ada pengumuman nggak pulang pas liburan 5 semester. Ya udah, mau gimana lagi, gue jalanin aja dah. Kejadian yang paling bikin gue sedih tuh waktu itu dengar kabar kalau teman gue emaknya meninggal tiba-tiba, padahal tadinya dia masih nelfon namanya. Itu bikin gue sedih. Pas salah satu teman kita
terpaksa lulus duluan karena dikeluarin. Kalau misalkan yang paling sedih sih banyak. Yang terutama ya nggak bisa main HP. Kalau di rumah tuh biasanya saya main HP. Kalau di sini kan pondok ya kayak gua aja. Gak bisa kayak Kejadian itu kejadiannya ya tentang temen gue yang di DO, ya gara-gara suatu hal lah pokoknya. Kejadian yang paling sedih ada di kelas 8. Waktu itu gua diikutin sama guru gua, ada pertukaran pelajar, Sabang Maroke namanya. Dan itu gua tes berkas dan masuk 30 besar dari 800 orang di Indonesia. Cuman waktu itu gua gagal karena gua nggak lolos tes wawancara. Itu sedih banget sih. Selama di IPAT, gue pernah ikut lomba pas kelas 10. Itu di Latansa Event Pelangi. Gue itu ikut MHQ 1 jus tingkat nasional. Dan itu gue, alhamdulillahnya gue gak nyangka gue bisa juara 1. Dan gue juga pernah ikut lomba futsal di event kalau gak salah. Dan gue gak menang. Pernah sih lomba pernah ikut lomba. Yang pertama itu lomba KSM biologi, itu belum beruntung jadi kalah. Habis yang kedua pernah lomba UNJ biologi juga, itu juga belum menang. Terus yang ketiga sekaligus yang terakhir itu lomba KSNK KSM biologi. Nah itu alhamdulillah menang juara 2, lanjut jadi tingkat provinsi. Cuman di tingkat provinsi alhamdulillah kalah. Lomba ya gue beri lomba banget sih, cuma lomba biasa punya skill gitu. Ikut lomba, dulu pernah ikut lomba taekwondo Liga Remaja, pernah ikut lomba pidato bahasa Arab di KKM, terus pernah ikut lomba taekwondo juga Popda. Pernah pas di IPAT itu saya pernah ngikutin lomba, nama lombanya Smansion dan nggak menang. Udah ya, lomba short movie. Lomba di IPAT itu futsal, main futsal kelas 10 itu di NF. Terus lomba terus pokok di Serang. Terus terakhir di CBPS, futsal juga nggak ada yang menang. Aku pernah ikut lomba KSM fisika tingkat kecamatan, dapat juara 3. Terus OSM fisika juga pernah tapi nggak menang. Terus KSN lagi. Terus iya internasional yang kontrol itu dapat silver medal. Terus sama pernah jadi pemeran di video tentang lingkungan gitu, itu dapat juara 4 nasional. Gue pernah ikut lomba di IPAT. Kalau misalnya dari bidang seni ada short movie, ada 3. Yang pertama itu juara 3 CBPS, yang kedua itu ada juara 2 cyberbullying dari BSSN, Badan Cyber dan Sandigara, juara 2. Itu ada juga video pilah sampah dari rumah media Indonesia nasional, gue dapat juara 4. Dapat HP kalau nggak salah, itu dapat HP Oppo. Terus kalau dari bidang olahraga gue pernah taekwondo, itu Jurda, sama ada Liga Remaja di Serang. Itu dua-duanya nggak menang sih. Ada juga dari bidang IPA, UNJ sama Lab School, yang menang cuma Lab School doang, juara 3 di Lab School Cibubur pas SMP. Rencana gue habis lulus dari IPAT
Ya paling pertama gue ngabdi dulu gap year setahun. Setelah gap year gue pengen nyoba untuk masuk ke PTS swasta itu Telkom University di Bandung. Rencana lanjut sih ya karena udah diwajibin ngabdi ya paling kita ngabdi lah. Kita harus feedback sama pondok ya karena udah menyebabkan kita di sini. Ya udah ngabdi, wajib ngabdi ya. Setelah ngabdi paling ya kalau nggak ikut tes kuliah ya paling kerja. Ya itu pun usahain lah buat kuliah. Karena mau bagaimanapun harus ada waktu. Rencananya habis lulus ini mau kuliah, cuman kayak nentuin kuliah ini kayak lumayan susah gitu soalnya ya dari nilai, dari persiapan segala macem ya kayak kurang gitu. Aslinya mau terusin lanjut ke luar negeri, cuman ya gimana persiapannya kurang. Habis itu kalau misalkan di Indonesia mau TBK tapi persiapannya juga kurang, tapi insya Allah mau di ITB, amin. Terus kalau misalkan nggak terima mau gap, mau ngambil kursus segala macam bahasa Inggris ya. Habis itu tahun depannya baru kuliah. Lulus IBA, gue sih karena gue beasiswa, ada gue punya tanggung jawab untuk mengabdi dulu selama 1 tahun. Dan rencana gue habis ngabdi, gue pengen kuliah studi ke luar negeri, insya Allah ke Madinah, Universitas Madinah. Gue ngambil jurusan tafsir Quran hadis, insya Allah. Rencana pengen kuliah di Umpral, kalau enggak mungkin di sekitaran Jakarta. Kalau sesuai harapan sih pengennya langsung kuliah di luar negeri ngambil beasiswa. Tapi kalau sesuai rencana pengennya insya Allah ngambil dulu di universitas negeri. Kalau enggak ITB, IPB. Jurusannya jurusan pertama itu bisnis dan manajemen. Kalau pilihan keduanya itu desain. Habis nanti lulus IBAT pas kelas 12 perlulusan itu hatam, saya bakal tes SBMPTN di Untirta. Tempatnya di Untirta, jurusannya saya masuk ITB, FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, dan juga di Universitas Brawijaya, Fakultas Teknik Informatika. Kalau misalkan nggak dapet, saya gap year. Selama gap year saya belajar bahasa Inggris dan belajar untuk persiapan SBMPTN 2022. Nanti tahun depan kalau misalkan saya keterima lagi di SBMPTN, saya insya Allah mengambil jurusan sama lagi FTMD atau enggak STIE di ITB. Udah itu aja. Rencana sih mau lanjut kuliah di insya Allah di Brawijaya di Malang. Kalau nggak di Brawijaya di Universitas Diponegoro di Semarang. Rencananya lanjut habis dari IBAT tuh pengen langsung kuliah. Pengennya sih di UI, cuman ya kalau nggak dapet mungkin gap year atau universitas lain. Cita-cita gue yang belum tersampaikan sampai saat ini itu menjadi pengusaha dan juga ngebawa orang tua ke tanah suci. Cita-cita yang belum tercapai sampai saat ini itu perbaiki nama. Karena selama di IBAT itu saya rasa dalam diri itu emang gimana ya, kayak kurang gitu loh. Semakin kesini kita semakin tambah umur gitu, bukan malah semakin baik, tapi ya malah mainin ego gitu. Ya keinginan untuk saat ini tuh supaya ya bisa berpikir yang lebih baik, bisa semangat gitu, jangan kayak anak kecil. Sebenarnya mah ya berpikir yang positif lah, hasil lebih dewasa gitu. Itu keinginan yang saat ini yang harus dimiliki saya. Cita-cita yang belum tercapai, mau keluar negeri, terus itu mau naik haji, habis itu mau bikin masjid, habis itu mau mati syahid.
Cita-cita gue di IBAT yang belum tercapai, ya yang paling gue seselin sih hafalan gue belum selesai 30 juz ya, karena gue banyak males-malesan, dan baru sekarang gue merasa nyesel apa gue dulu gak sungguh-sungguh melakukan. Cita-cita belum tercapai, pengen jadi bisnismen, tapi insya Allah bentar lagi. Cita-cita yang belum tercapai itu ya, banyak, tapi saya rinci jadi ya, pertama sukses dunia akhirat, kedua selamat dunia akhirat, ketiga bahagiain orang tua, ya, yang terakhir itu bisa hidup. Cita-cita yang belum tercapai untuk masa depan itu membanggakan orang tua dan juga bisa berpartisipasi kepada masyarakat supaya untuk membantu masyarakat lebih maju lagi. Insya Allah gue pengen berangkatin umroh, kalau bisa haji, itu seluruh keluarga gue berangkatin, dan bisa punya usaha properti atau buka tentang ya rumah makan atau ya, semacamnya. Cita-cita hal yang pengen dicapai itu jadi hafiz, ya, menghafalkan 30 juz, juga menjaga parana sampai akhir hayat, sama pengen punya hak paten, cuma kalau bisa sih mobil juga. Waktu gua kelas 11 kan gua kan suka sosial media, jadi pernah gua ada cita-cita pengen jadi aktor. Cuman ya gimana waktu gua di pondok dan gua fokus sama hal-hal lain, jadi nggak bakal capai. Ada cita-cita juga buat keluarga gua pengen semoga bisa ngumrohin lah, kalau misalnya gua sukses nanti ngumrohin keluarga gua. Amin. Kesan selama gua di IBAT ya banyak macam-macam sih. Ada senangnya, ada sedihnya. Kadang IBAT tuh lucu, kadang IBAT tuh kayak gak jelas juga sih. Kalau kesan selama gue punya teman-teman asosiasi seru, kadang-kadang lucu mereka tuh, kadang-kadang bikin masalah, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ngobrol bareng, bercanda bareng, apa-apa bareng, seru lah pokoknya itu teman asosiasi. Kesan selama di IBAT bagus ya, lumayan keren sih ya, bersih, terus orang-orangnya juga ya lumayan oke, ustadznya juga ya baik lah lumayan. Kalau untuk temannya sih, sumpah temen tuh sumpah kece banget, seru ya, warna-warni gitu, jadi kita bisa nemuin temennya kayak gini tapi tetap solid gitu. Kece sih Bang, kayaknya. Kesan selama di IBAT ternyata segala sesuatu yang direncanain tuh nggak pasti berjalan dengan lancar gitu, pasti ada lika-liku kehidupan, pasti ada drama-drama segala macem lah. Kesan buat IBAT si yang paling pertama gue pertama kali kesini ya, untuk segi fasilitas wah banget lah, dari makanan, laundry, segala macam pokoknya komplit lah. Terus buat hafalan atau bahasa, alhamdulillah lebih baik dari sekolah gue sebelumnya. KBM apalagi, dan gue merasa tapi satu yang gue merasa di IBAT kurang interaksi sama masyarakat gitu. Dan itu kesan gue buat angkatan gue sendiri, asosiasi di IBAT itu angkatan paling unik, paling gokil. Saya isinya orang abnormal semua gitu. Pokoknya apa sih namanya, extraordinary lah. Orang-orangnya itu sulit tebak, kadang tingkah lakunya luar biasa. Pokoknya the best. Kesannya teman-temannya fun, solid, seru-seru lah. Kesan di IBAT bagus, pondoknya bersih, jadi nyaman kalau buat tinggal. Kesan selama kesan apa? Kesan punya angkatan association itu
fun, seru. Orangnya itu unik-unik, jadi berwarna semua. Kesan di IBAT menurut saya pribadi itu tidak nyaman, tidak cocok dengan kondisi saya saat ini. Karena emang kebetulan waktu itu saya sekolahnya swasta, negeri, dan pulang pergi. Dan saya nggak biasa kalau misalkan mondok dan satu kamar dengan orang lain. Oh ya, kalau misalkan kesan punya angkatan, dan ini pertama kalinya saya ada namanya angkatan itu solidaritas. Solidaritas itu mengajarkan kepada sosial pada orang-orang lain. Jadinya saya ini pertama kali ini saya baru tahu yang namanya ada angkatan ya. Jadi dulu saya nggak ada angkatan. Biasa aja angkatannya. Kesan selama di IBAT, ya pokoknya di IBAT seru lah. Bisa banyak belajar dari IBAT yang sebelumnya dibilang, ya dulu gua sebelum masuk IBAT dibilang anak yang terkekang lah, bisa dibilang gitu. Terus ya anak yang termasuk agak dimanjakan, tapi semenjak masuk IBAT alhamdulillah gue bisa belajar sedikit demi sedikit. Kalau kesan buat punya teman angkatan Sosiazon, orangnya asik-asik, seru lah pokoknya. Ya di sini gue nggak bisa nemuin orang yang nggak bisa gue temuin selama gue sekolah pulang pergi sebelumnya. Kesan selama di IBAT ya senang karena bisa dapat pengalaman lumayan banyak, terus dapat ya ilmu juga. Tapi agak disayangin sih, kurang berusaha maksimal lah selama di IBAT. Terus kesan buat ke angkatan seru sih. Jadi orang-orangnya tuh kayak beda-beda, bisa ngepelajarin pengalaman orang-orang juga, terus jadi ya bisa ngebantu diri buat berkembang lagi. Kesan gue buat pondok baik banget sih, karena fasilitas sama dukungan mereka itu bisa ngedorong gue ngasah potensi yang ada pada diri gue. Justru kalau kesan buat angkatan gue, Association, wah pecah sih. Walaupun jumlahnya lebih dikit daripada angkatan MTS gue, tapi mereka ngedukung gue. Kalau nggak ada mereka, ya gue nggak bakal bisa jadi gue yang kayak sekarang. Pesan buat IBAT itu semoga IBAT tuh makin maju, makin terkenal sampai luar negeri lah. Semoga IBAT juga makin jelas peraturannya. Pesan gue buat temen-temen gue, semoga kalian sukses di bidangnya masing-masing. Jangan pernah menyerah, karena menyerah buat orang-orang yang lemah aja. Dan jangan lupa kalau udah sukses, lu jangan lupain gue. Itu aja. Pesan untuk pondok IBAT Ar-Rahman ya semoga lebih baik lagi, murid-muridnya atau santrinya lebih berprestasi lagi, fasilitasnya ditingkatin karena masih banyak orang-orang yang santri-santri yang kompeten gitu, tapi nggak tertampung aja gitu kalau bakat dan inovasinya gitu. Bukan hanya di bidang ya di prosesnya doang, tapi lebih dikembangkan ke arah yang lain gitu, yang mau support bakat sama kreativitas santrinya gitu. Dan itu tuh baik buat kita. Kalau pesan buat teman-teman seangkatan, semoga sukses lah. Kalian tuh emang orang-orang yang hebat semua. Ya saya untung bisa mendapatkan kalian, teman-teman kalian. Ya semoga benar-benar emang ambisius banget. Semoga sukses tercapai dan jangan pernah lupain ini, jangan pernah satu kamar, satu kamar mandi, punya kita 24 jam. Pesan buat anak angkatan yang udah normal, tolong jadi normal. Semoga kalau udah keluar nanti ya normal lah, bisa aneh. Jangan lupain teman, tapi kalau udah sukses dan juga teman. Semoga buat pesantren IBAT Ar-Rahman ini ya semua teman yang bisa lebih baik dari segi aktivitas, pelajaran, pun dunia. Terus untuk angkatan gue sendiri, aku Janson, semoga lu semua sukses, bisa mencapai cita-cita yang menginginkan yang tercapai. Dan kalau udah sukses, jangan lupain satu sama lain, tetap nyambung
Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat semua berkah, karena ya kalau udah ilmu itu berkah, insya Allah sukses kok. Dan kalau udah sukses jangan lupa sama lain ya. Thank you buat Asosiasi. Pesan untuk Ibad, ya semakin maju sekolahnya semakin sukses. Kalau misalnya pesan untuk angkatan, kalau udah sukses jangan lupa semangat penuh. Pesan buat Ibad, makasih buat guru-guru sama mualim-mualim yang udah sabar merawat kita, dan semoga kita bisa ketemu di surga nanti. Dan pesan untuk angkatan, semoga kita masih pas sudah keluar kita masih saling bantu-bantu, terus semoga juga kita bisa sukses semua. Amin. Dan pesan gue buat angkatan gue, sukses selalu lah.